Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Linda Wagola. Biasa dipanggil Linda. Saya lahir di Erang pada tanggal 25 Oktober tahun 2001. Saya anak keempat dari 5 bersaudara. Saya alumni SMA Muhammadiyah Limboro pada tahun 2018. Sekarang saya melanjutkan studi pendidikan saya di kampus Institut Stikom Ambon dengan jurusan Sistem Informasi. Semester 3 kelas 3A dengan dosen pengampu atas nama Ibu Ayu dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Baik teman-teman, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang pengertian sistem menurut para ahli. Menurut Sutanso, dalam The Jahir dan Pratita pada tahun 2015 mengemukakan bahwa sistem adalah kumpulan atau grup dan subsistem atau bagian komponen apapun baik fisik ataupun non-fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yang kedua, sedangkan menurut Mulyani pada tahun 2016 menyatakan bahwa sistem bisa diartikan sebagai sekumpulan subsistem komponen yang saling bekerja sama dengan tujuan yang sama untuk menghasilkan output yang sudah ditentukan sebelumnya. Yang ketiga, Wutahen pada tahun 2015. Beliau mengemukakan bahwa sistem adalah suatu jaringan. Yang kedua, saya akan mencoba menjelaskan karakter sistem terbagi atas 4 bagian, yaitu A. Komponen sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk membentuk suatu kesatuan. B. Batasan sistem, boundar daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem lainnya atau dengan lingkungan luar dinamakan dengan batasan sistem. C. Lingkungan luar sistem, environment, apapun yang berada di luar batas dan sistem mempengaruhi sistem tersebut dinamakan dengan lingkungan luar sistem. D. Penghubung sistem, inference, media penghubung untuk mengalirkan sumber daya dan subsistem ke subsistem lainnya. Yang ketiga, macam-macam sistem terbagi atas 4, yaitu di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang macam-macam sistem. Ada 4 bagian. A. Sistem abstrak dan sistem fisik. Sistem abstrak merupakan sistem yang berupa pemikiran seseorang atau ide-ide yang tidak tampak secara non-fisik, misalnya seperti teologi. Sedangkan sistem fisik diartikan sebagai sistem yang nampak secara fisik sehingga setiap makhluk dapat melihatnya, misalnya sistem komputer. B. Sistem alamiah. Sistem alamiah itu seperti sistem buatan manusia, seperti sistem buatan kita sendiri yang terjadi melalui proses alam, tidak dibuat oleh manusia, misalnya sistem tata surya, sistem galaksi, sistem reproduksi, dan sistem yang dirancang oleh manusia, sistem buatan yang melibatkan interaksi manusia. C. Sistem deterministik. Sistem deterministik dan sistem probabilistik. Sistem deterministik merupakan sistem yang beroperasi dengan tingkah laku yang sudah direprediksi, seperti itu. D. Sistem terbuka. Sistem terbuka dan sistem tertutup seperti terbuka merupakan sistem yang berhubungan terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Yang keempat, saya akan mencoba menjelaskan tentang pengertian sistem. Pengertian sistem secara umum adalah suatu kumpulan objek atau unsur-unsur atau bagian-bagian yang memiliki arti yang berbeda-beda, yang saling memiliki berhubungan, saling bekerja sama dengan saling mempengaruhi satu sama lain, serta memiliki
keterikatan pada rencana atau plan yang sama mencapai suatu tujuan. Baik teman-teman, itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.